Baru-baru ini, Presiden dan aparat pemerintahan mencanangkan sebuah jargon The New Normal yang rencananya akan diterapkan di Indonesia. The New Normal ini merupakan sebuah kebijakan yang direncanakan untuk menghadapi kondisi pandemik COVID-19 saat ini. Nah, sebelum kita mulai, sebetulnya apa sih yang disebut dengan The New Normal itu? Menurut Wikipedia, The New Normal itu adalah the current prevailing situation when it has emerged recently, diverse dramatically from the previous one and is expected to remain. Kalau misalkan diartikan adalah kebiasaan baru yang berbeda dari yang sebelumnya dan yang akan diterapkan untuk selanjutnya. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebetulnya pelaksanaannya itu seperti apa sih? Masyarakat Indonesia di sini diharapkan dapat hidup berdampingan dengan COVID-19, di mana masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti sebelumnya, seperti belajar, bekerja, dan lain-lain, akan tetapi tetap mengikuti standar kesehatan yang berlaku, yaitu himbauan untuk memakai masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak atau yang disebut dengan physical distancing. Nah, sampai di sini tentunya yang namanya The New Normal ini banyak menuai pro dan kontra. Nah, tapi aku akan jelasin dulu ke kalian mulai dari pro-nya. Sebetulnya apa aja sih kelebihan yang diberikan dari The New Normal ini? Yang pertama, tentunya The New Normal ini dapat mengembalikan stabilitas ekonomi global, di mana bisnis-bisnis dapat tetap berjalan, lalu kegiatan produksi, distribusi, dan transaksi itu dapat kembali terjadi. Maka tentunya hal ini juga berdampak besar pada kondisi pemasukan negara juga. Yang kedua, The New Normal ini dapat menyelamatkan masyarakat dari krisis ekonomi. Dengan adanya The New Normal ini, masyarakat bisa kembali bekerja, kembali mencari nafkah, dan tentunya bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Dan dengan masyarakat yang bisa kembali bekerja, tentunya masyarakat jadi memiliki pemasukan. Dan dengan adanya pemasukan, masyarakat dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, masyarakat dapat kembali melakukan yang namanya transaksi atau belanja dari bisnis-bisnis besar maupun dari perusahaan. Dengan adanya kegiatan transaksi ini, tentunya berdampak lagi kepada poin pertama yang sudah disebutkan. Karena adanya demand atau permintaan, tentunya bisnis-bisnis bisa dapat kembali berjalan dan kembali beroperasi. Kalau misalkan kita lihat dari sisi pro-nya ini, kita bisa menyimpulkan bahwa The New Normal ini berdampak besar kepada kondisi ekonomi negara. Bukan hanya negara, bahkan ini bisa juga kepada kondisi ekonomi global. Dengan adanya pro tersebut, kita tetap harus melihat sebetulnya apa aja sih kontra yang diberikan dari The New Normal ini. Di sisi lain, kebijakan The New Normal ini harus dijalankan dengan pemahaman, kesadaran, dan konsistensi yang sangat tinggi dalam aplikasinya. Jika memang kebijakan The New Normal ini ingin dilaksanakan, maka masyarakat harus benar-benar mematuhi peraturan yang diberikan oleh pemerintah, di mana masyarakat tetap harus memakai masker ketika keluar rumah, masyarakat tetap harus mencuci tangan, lalu tetap menjaga jarak atau physical distancing, dan yang terakhir tentunya harus tetap menjauhi kerumunan atau massa. Sebenarnya The New Normal ini hanyalah penerapan dari apa yang sudah dijalankan selama PSBB dan social distancing. Nah, yang menjadi pertanyaan sebenarnya, apakah pelaksanaan selama ini sudah maksimal? Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ini tentunya menjurus kembali kepada kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Yang pertama, apakah selama ini masyarakat sudah memakai masker? Jawabannya iya. Yang kedua, apakah masyarakat selama ini selalu mencuci tangan? Iya, jelas. Bahkan akhir-akhir ini muncul gerakan untuk mencuci tangan selama 20 detik, yang dimana diyakini oleh para ahli dapat membunuh virus dan bakteri. Lalu yang ketiga, apakah masyarakat sudah melakukan physical distancing? Jawabannya iya, jelas. Dengan adanya PSBB, tentunya PSBB ini membatasi ruang gerak dari masyarakat, di mana mal tetap beroperasi akan tetapi penjagaannya jauh lebih ketat. Lalu restoran hanya tersedia untuk pelayanan takeaway, dan fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah, tempat-tempat ibadah, semuanya diliburkan. Dengan adanya PSBB ini, tentunya masyarakat menjadi terpaksa untuk melakukan yang namanya physical distancing. Lalu, yang menjadi pertanyaan terakhir adalah, dengan adanya semua kebijakan tersebut, apakah laju corona menjadi menurun?
Jawabannya jelas tidak, malah semakin tinggi. Bahkan selama ini setelah PSBB sudah dijalankan dan sudah diperketat, saat ini sudah terdapat lebih dari 18.000 korban dari coronavirus ini. Lalu sebenarnya apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah adalah di mana banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah tersebut. Dan dengan adanya masyarakat-masyarakat yang tidak patuh ini, bisa dibayangkan jika mal-mal kembali dibuka dengan keadaan yang sangat-sangat ramai, lalu transportasi umum kembali beroperasi dan orang-orang menggunakan transportasi umum secara berdesak-desakan. Berapa banyak orang yang bisa terpapar COVID-19? Walaupun tidak, tentunya meningkatkan potensi virus semakin menyebar. Tentunya melalui pembahasan ini, kalian juga merasa bahwa saya lebih condong kepada kontra. Dan ya, dengan segala kerendahan hati, saya menyatakan bahwa Indonesia belum siap menghadapi kondisi the new normal saat ini. Saya tahu saya memang bukan ahli, dan saya juga yakin bahwa Bapak Presiden beserta aparat pemerintahan pasti sudah melakukan pertimbangan dan riset yang mendalam sebelum mengumumkan kebijakan the new normal ini. Akan tetapi, saya ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dipertimbangkan. Dengan adanya tanggal pemberhentian PSBB mulai dari 1 Juni 2020, maka saya berharap dalam rentang waktu sebelum itu, pemerintah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperketat PSBB sampai waktu yang ditentukan. Saat ini mungkin kita bisa melihat di berbagai media bahwa PSBB semakin dilonggarkan. Masyarakat jadi semakin bebas untuk berkeliaran di mana-mana, pergi ke mall, pergi ke restoran dan segala macam. Saya berharap bahwa pemerintah bisa dengan tegas mengembalikan kebijakan PSBB ini diberlakukan sampai waktu yang benar-benar ditentukan. Yang kedua, pemerintah memberikan penyuluhan yang jelas mengenai apa saja yang harus dilakukan masyarakat untuk bisa menghadapi kondisi the new normal ini. Penyuluhan ini bisa diberitakan melalui televisi, melalui lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas, tempat kerja, dan tentunya unit masyarakat seperti RT dan RW. Yang ketiga, pemerintah meningkatkan fasilitas kesehatan umum, seperti peningkatan jumlah tempat sampah yang ada, penyediaan sabun cuci tangan di seluruh toilet umum, dan juga meningkatkan fasilitas kesehatan rumah sakit. Dengan adanya fasilitas tersebut, tentunya hal ini mempermudah masyarakat untuk bisa mengikuti peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Dan saya berharap bahwa pemerintah bisa membagikan masker secara merata dan terutama khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu. 4 hal tersebut mungkin dapat dipertimbangkan oleh pemerintah untuk dapat mempersiapkan Indonesia ke dalam kebijakan the new normal yang ingin dilaksanakan. Lalu, untuk kalian yang sedang menonton video ini, aku ingin memberikan beberapa saran untuk kalian. Yang pertama, jangan keluar rumah jika dirasa tidak perlu. Yang kedua, selalu memakai masker jika kalian harus keluar rumah. Yang ketiga, mencuci tangan sesering mungkin. Yang keempat, jika kalian memang harus beli makanan dari luar, aku menyarankan kalian untuk memanaskan kembali makanan tersebut. Yang kelima, langsung mandi setelah keluar. Mungkin kelima hal tersebut terdengar lumayan ribet untuk dilakukan, dan tentunya ada biaya tambahan untuk melakukan kelima hal tersebut. Akan tetapi, aku cuma mau bilang ke kalian, kita nggak bisa terus bergantung kepada pemerintah ataupun aparat kesehatan. Dan kita juga nggak bisa menunggu sampai COVID-19 ini berakhir. Maka dari itu yang harus kita lakukan adalah kita tetap harus beradaptasi dengan kondisi saat ini, dan tentunya mau nggak mau yang namanya the new normal ini pasti akan tetap dilaksanakan, dan yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri, dan tentunya kita tetap harus mematuhi peraturan yang dicanangkan dalam the new normal ini. Akhir kata aku cuma mau bilang terima kasih sudah menonton video ini, dan mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata, dan tentunya aku menghimbau kalian untuk tetap stay calm, stay positive, stay aware, stay update with all of the conditions. Kita bisa menghadapi COVID-19 ini bersama-sama. So, thank you so much for watching and see you in the next video. Goodbye!